6 ayat 4, di situ nggak dituliskan referennya. Jadi referennya itu, ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup Yesuslah pemilikku. Di situ nggak ada referennya. Nanti kata-katanya seperti itu. Mungkin waktu ngambil dari sistemnya nggak ada referennya gitu. Tapi ayat satunya nggak ada. Harusnya referennya itu di ayat 1 ya. Di situ tidak ada, hanya dibuat ku bukan DST. Nomor 16 bagian C, buku lagu nomor 476 ayat 4. Kalau mau kata-katanya, yang bawa handphone yang sudah di-download bisa dilihat di buku ND. Nanti kata-katanya ada di sana yang lebih lengkap. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mulai kebaktian minggu pada pagi ini, pada acara kita ada amplop persembahan untuk dana pensiun, nanti diserahkan setelah khotbah. Itu berarti persembahan 1A, 2A, nanti persembahan ke depan sebelum khotbah. Kita akan memulai kebaktian minggu pada pagi ini. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa saat teduh dimulai. Amin.
Shalom. Selamat bersekutu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Hari Minggu ini kita memasuki Minggu Rogate yang artinya berdoa. Yesus Kristus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kami memuji Engkau, ya Tuhan yang mendengarkan setiap seruan doa kami. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, mari kita panjatkan permohonan kita kepada Dia yang kita percaya. Kita naikkan permohonan kita melalui nyanyian indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh di hadirat-Nya yang kudus, Bapa-Ku setia selalu, Dia terima permohonanku. Dikala susah dan resah, jiwaku dihiburkannya. Ku bebas dari cobaan saat berdoa padanya. Indahnya saat yang teduh, senang bahagia hidupku, hatiku rindu selalu berdoa saat yang teduh bersama umat yang kudus. Ku ingin lihat wajah-Mu, Tuhanku Yesus penebus, di dalam doa yang teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, dengarkanlah, nyatakan padaku kehendak-Mu. Kiranya kasih-Ku bertambah padamu, makin teguh setiaku. Hukum Tuhan pada minggu kita hari ini diambil dari titah keempat dan artinya. Demikian bunyinya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu, anak laki-lakimu atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengarnya dan mempelajarinya. Marilah kita meminta kekuatan untuk hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku berserah padamu, ya Yesus Tuhanku. Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikan-Mu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Kau sucikan hatiku, ya Yesus.
menantikan-Mu, utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Tuhan, dengar ratapanku, kasihanilah aku, hanya kemurahan-Mu lah memberiku pengampunan. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat pujian dari nomor 773 ayat 1. Yesus, rawatlah hamba-Mu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel 1
dimulai dari ayat 9 sampai 18. Kita baca secara bergantian. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah dia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberi dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Sambut tanganku, tuntun aku Tuhan, aku tak mampu tanpa Kau Tuhan. Bersama-Mu ku aman sentosa, meskipun magnet hadang di depan. Ajari aku agar ku melihat dan mengertikan perbuatan-Mu. Hanya Roh Tuhan dapat menerangkan sungguh sempurna kebaikan-Mu. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari Allah, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 9 Mei 2021. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. 1. Nama minggu, Minggu Rogate berdoa. Topik, doa orang beriman atau Tangiang Nihalak Napursea. 2. Ibadah kebaktian Minggu Keluarga di rumah. Dihimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian di rumah, acara dalam bahasa Batak dan Indonesia melalui media live streaming. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau ditransfer ke rekening Huria, dan mulai minggu depan gereja kita akan membagikan acara ibadah di rumah. 3. Launching gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Sesuai dengan program HKBP pada tahun 2021 untuk menanggulangi dana pensiun HKBP. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kita akan melaksanakan launching gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Dan khusus di minggu hari ini kita akan mengumpulkan persembahan amplop. Demikian juga dengan penyerahan gerakan 1000. Mulai minggu hari ini yang akan kita kumpulkan dan dijadwalkan sekali 3 bulan dikirim ke kantor pusat HKBP. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan tersebut dan sukacita bagi jemaatnya. Yang ketujuh, pelantikan panitia Pesta Gotilon dan hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang tahun 2021. Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 akan dilaksanakan pelantikan panitia Pesta Gotilon dan hari ulang tahun ke-65 tahun 2021. Dan menjadi panitia tahun 2021 yaitu Sektor 2 Kramat Watu dan Sektor 11 Sangkyu. Yang kesembilan, Pesta Peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Pesta Peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Acara kebaktian masuk seperti biasa di gereja ini pukul 6 di lantai 2, pukul 10.15 WIB di lantai 2, dan kebaktian remaja dan Daposo pukul 13 WIB di lantai 3. 10. Pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Hari Minggu 23 Mei 2021. Pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus, Pentakosta yang pertama. Hari Senin tanggal 23 Mei 2021. Pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus, Pentakosta yang kedua. Kita akan mengadakan kebaktian Seresot, Serang, Maranatha, dan Cikande jam 10 WIB. 11. Sakramen Baptisan Kudus. Gereja kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta yang kedua, hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Bagi jemaat orang tua yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya
menghadiri katerisasi baptisan kudus Marguru Tardidi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 masuk pukul 15 WIB jam 3 sore di gereja ini dengan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Seksi kesehatan, kegiatan donor darah seksi kesehatan. Minggu hari ini tanggal 9 Mei 2021 akan dilaksanakan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI cabang Serang bertempat di lantai 1 gereja ini mulai pukul 9 WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti donor darah tersebut. Berita duka cita. Hari Senin tanggal 3 Mei 2021 telah meninggal dunia Bapak Mutar Edison Tambunan, tutup umur 55 tahun, suami dari Ibu E. Boru Simajuntak, alamat perumahan TCP Blok K1 nomor 28 Sektor 8 Ciruas. Penguburan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 di pemakaman Ciruas. Tuhan yang senantiasa memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan tempat sujud atau persinggangan dari keluarga NN. Gereja kita menerima sumbangan 2 buah tempat sujud atau persinggangan dari keluarga NN Jemaat Sektor 4 Cinanggung. Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka dan keluarga mereka. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Mari kita bernyanyi, kita angkat pujian dari nomor 811 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan yang kedua. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukanmu, damailah hatiku selama hidupku, setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, Kau bersamaku, supaya ku menang di dalam cobaan. Setiap jam ya Tuhan,
Ya Yesus Tuhanku, dampingi hamba-Mu di saat sengsara ataupun bahagia. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukan-Mu, berkati hamba-Mu, ku ingin milik-Mu. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, horasma dihita saluhutna na di bagasan garijaon nang diaka bagastabe aka naposobulung dohot remaja. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Minggu Rogate, yaitu diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikianlah bunyinya: setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat judul dari nats renungan kita pada minggu ini, Minggu Rogate ini, iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Dan yang menjadi topik minggu kita, doa orang yang beriman. Doa orang yang beriman. Sebelum kita memasuki nats renungan kita pada hari ini, kita telah dihantar dengan epistel kita tadi dari surat 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat 18.
yang menceritakan bagaimana Hana dengan penuh iman percayanya menyerahkan keluh kesahnya, menyerahkan kesedihannya karena dia tidak memperoleh anak. Dalam doanya di bait Allah diamat-amati oleh Imam Eli, dan Imam Eli melihat dia dalam berdoa, menyangka dia dalam keadaan mabuk. Karena dikatakan setelah dia makan minum dan dia berdoa, dan biasanya memang dalam kebiasaan orang Timur Tengah makan dan minum minum anggur. Dan Elia mengatakan kepadanya ketika dia berdoa, berapa lama lagi engkau dalam keadaan mabuk? Tetapi apa jawaban daripada Hana? Dikatakan, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hatiku aku berbicara demikian lama. Kita melihat di sini bagaimana iman daripada Hana menyerahkan keluh kesahnya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Dan nats ini hendak membimbing, mengajar, menuntun kita di tengah-tengah keberadaan hidup kita secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Apa keluhan kita pada saat ini? Apa yang kita cemaskan? Ini menjadi suatu pertanyaan atau renungan dalam Minggu Rogate ini, Minggu berdoa. Ini menjadi suatu tantangan bagi kita, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang menyaksikan bahwa Yesus yang lahir itu, yang mati, yang bangkit, yang telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah anak Allah yang tunggal. Anak Allah yang tunggal itu datang ke tengah-tengah dunia ini adalah membawa kesukaan, membawa perdamaian, membawa kelepasan bagi orang-orang yang berkeluh kesah, membawa kesembuhan bagi orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang dalam tantangan-tantangan kehidupan ini. Kalau kita boleh secara terbuka mengatakan secara umum di tengah-tengah dunia ini sekarang masalah pandemi corona. Tetapi menjadi pertanyaan di tengah-tengah keluh kesah dunia ini, di tengah-tengah keluh kesah kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan, apakah memang sudah dengan penuh sungguh-sungguh kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, meminta pertolongan? Nah, kita memasuki nats renungan kita pada hari ini, Minggu Rogate, berdoa. Doa adalah merupakan kuasa bagi orang yang beriman untuk menerima apa yang dia imani. Dan Hana dalam nats ini adalah dinyatakan adalah seorang yang hidup di dalam
keberimanan kepada Tuhan, sebab dia adalah orang yang senantiasa di tengah-tengah berbagai perjalanan pergumulan hidupnya. Dia tidak pernah lupa untuk berserah diri kepada Tuhan. Dan imannya di tengah-tengah nats ini dikatakan, kalau kita membaca dalam surat Rasul Yakobus yang dikatakan yang sangat terkenal, doa orang benar adalah mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa. Margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihabur juhon. Kalau dikatakan hati goran atau kebenaran, siapakah yang mampu membenarkan kita? Hanya anak Allah, Yesus Kristus. Dan pembenaran itu adalah karena iman. Dan iman itu lahir daripada Allah sendiri, yaitu melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Tuhanlah yang membangkitkan dan menguatkan orang yang percaya itu. Tanpa Roh Tuhan, manusia tidak akan mampu. Apapun kekuatan-kekuatan di dunia ini tidak mampu. Kita kalau melihat sejarah perjalanan dari kayu salib sampai kematian Yesus, sampai kebangkitannya, bahkan kita mendengar khotbah-khotbah minggu-minggu yang lalu diceritakan dan diberitakan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada dua orang muridnya di Emmaus, bahkan menampakkan dirinya ketika murid-muridnya berkumpul. Bahkan tantangan daripada Thomas, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya aku tidak percaya, dan Tuhan Yesus menunjukkan itu. Tetapi mereka juga masih ragu dan kurang percaya. Sampai kenaikan Tuhan Yesus, nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 ini. Begitu menakjubkan kenaikan Tuhan Yesus dilihat oleh murid-murid itu, tetapi mereka juga belum yakin. Tetapi setelah tercurahnya Roh Kudus, disitulah mereka menunjukkan keberanian untuk menyaksikan iman mereka tentang kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini dinyatakan suatu kesaksian di ayat 2. Dikatakan demikian, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Apakah perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga? Apakah amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga? Dan itu mungkin sudah sangat melekat bagi kita. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20 yang merupakan amanat agung Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat 19 sampai dengan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Perintah Tuhan adalah melakukan hukum kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama manusia. Di tengah-tengah tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam 2 tahun ini, dalam pandemi corona, apa yang ditunjukkan di tengah-tengah tantangan itu? Dalam tantangan-tantangan itu kita ditunjukkan bagaimana kehidupan orang yang beriman itu memperhatikan orang di tengah-tengah kesulitannya, membentuk tim bansos, bantuan sosial, membentuk tim-tim doa, membentuk tim-tim sosial di tengah-tengah kehidupan sesama manusia. Tetapi di tengah-tengah semua niat-niat baik itu, apakah mulus begitu saja tanpa ada tantangan? Disitulah dilihat bagaimana sesungguhnya orang yang percaya itu, orang yang beriman itu. Kita melihat juga di tengah-tengah keberadaan itu tantangan, penyelewengan. Nah, di tengah-tengah keberadaan itu bagaimanakah kita mensikapi? Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengandalkan hanya keberadaan, kemampuan, hati dan pikiran manusia secara kemanusiaan, tidak akan bisa terpenuhi secara sempurna. Tetapi yang bisa menyempurnakan ini adalah Allah di dalam kasih-Nya, di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia ini. Dan inilah yang mampu menolong kita menghadapi tantangan-tantangan di tengah-tengah keberadaan yang kita hadapi pada masa kini, baik pandemi ini, baik kemajuan teknologi ini, baik kerisauan kita, kegalauan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Nats ini mau menuntun kita, mengajar kita, sebagaimana kita telah dikatakan bahwa kita orang yang percaya adalah orang-orang yang telah dilahirkan dari Allah, orang-orang yang telah dilahirkan kembali, yaitu melalui baptisan kudus. Demikian juga kepada saudara kami di sini yang akan menyaksikan iman. Firman ini hendak memberikan kekuatan. Saudara dimampukan datang ke hadapan Tuhan di tengah-tengah gereja ini, menyaksikan iman percayamu bahwa Allah lah yang menciptakan segalanya, bahwa Yesus Kristus yang menderita di kayu salib itu, itulah yang membawa kehidupan dan penentu di dalam kehidupan selama-lamanya, sebab dialah yang menjadi hakim agung, yang menjadi hakim menentukan. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, memampukan
menerima kuat kuasa yang daripada Allah di dalam pengampunan dan kehidupan yang kekal. Ayat yang kelima ini semakin menguatkan kita di tengah-tengah anugerah pengasihan yang daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesuslah yang telah mengalahkan dunia ini. Yesuslah yang telah menebus umat manusia dari kuasa dan perhambaan dosa, yaitu anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam nats inilah dinyatakan digenapi apa yang telah dikatakan dalam liturgi-liturgi atau yang kita suarakan di tengah-tengah perayaan-perayaan Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita seperti Hana ini? Dia menyerahkan keluh kesahnya, dia curhat hanya kepada Tuhan, dia tidak kepada orang-orang yang di dunia ini, tetapi dia kepada Tuhan. Apakah di tengah-tengah persoalan-persoalan problematik, kesulitan-kesulitan hidup kita, kita menyerahkan dengan sepenuhnya hanya kepada Tuhan di dalam kasih-Nya, di dalam Yesus Kristus, kepada anaknya yang tunggal, yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seberapakah kerinduan kita, seberapakah perjuangan kita di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi pada masa kini, menyerahkan sepenuhnya hanya ke tangan Tuhan, hanya kepada pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sebagaimanakah kesungguhan kita berdoa? Sebab doa itu adalah nafas kehidupan orang yang beriman. Jikalau orang tidak lagi berdoa, adalah orang yang telah mati. Karena doa itulah alat komunikasi yang paling canggih, lebih canggih dari HP atau yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita di HKBP Serang, Resort Serang ini meluncing pembukaan untuk mengatasi dana pensiun HKBP, dan ini menjadi renungan keluh kesah kita sebagai gereja terbesar. Kita diajak untuk mengatasi kesulitan keberadaan ini. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita dengan penuh iman percaya kita bahwa Tuhan mampu menolong kita. Kalau kita boleh terbuka dan jujur di tengah-tengah perjalanan gereja kita HKBP Serang ini, dalam segala program-program kerja atau dalam perjalanan kegiatan-kegiatan kita di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat, berbangsa dan bernegara beberapa tahun ini, coba kita merenung seperti nyanyian Ebit Giade, kita merenung. Dan apa kenyataan? Kalau kita lihat banyak di luar kemampuan kita.
di luar perhitungan kita, tetapi kita memang dengan penuh kerendahan hati menyerahkan semuanya itu bisa berjalan. Tidak usah jauh-jauh kalau kita melihat di HKBP Serang kita ini, mungkin kita tidak melihat itu, tetapi banyak. Dan kita tidak pernah berpikir, dan mungkin di distrik kita ini, bahkan mungkin di Pulau Jawa ini, satu-satunya kita HKBP Serang ini, satu gedung gereja tetapi 4 gereja yang mempergunakan. Ya kadangkala memang ada keluh kesah. Kadang marsitop bisa di tanggaan katanya kan. Kadang kalau kami pendeta ini berkhotbah jam 6 Moloboya mang tar di Pajepek. Nah, sotung marsi sosakat di tanggaan. Nah. Tetapi ada pendeta bilang, oh gak boleh di Jiotapi, di Hempang, dan kita bisa berjalan. Kita boleh berdamai. Kita bisa melewati masa-masa yang begitu banyak bencana alam, bencana corona ini. Kita orang Batak yang kadang suaranya agak nadanya tinggi, tetapi tidak mengganggu kebersamaan kita. Ya kadang kita memang mengeluh, tetapi kita bisa menjalani itu semua. Kekuatan siapa itu? Itu kekuatan hanya karena anugerah pengasihan Tuhan. Demikian juga kepada saudara kami di sini yang akan menyaksikan iman di tengah-tengah keberadaan, di tengah-tengah bangsa dan negara ini, dan sebagai aparat keamanan yang menghadapi banyak tantangan-tantangan di lapangan. Tetapi Tuhan memberikan anugerah pengasihan bagi kamu melewati tantangan-tantangan itu semua bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, tetapi karena anugerah pengasihan Tuhan. Seperti nyanyian itu, dang alani haguguku, bukan karena kemampuan dan kekuatanku, tetapi itu semua anugerah pengasihan Tuhan. Nah, nats ini mengajak kita, membimbing kita di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi pada masa kini. Hanya kita boleh berserah dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan ini kita mengharapkan makin ke depan makin menjauh kiranya corona ini, makin bisa mempererat kita, tetapi kenyataan kita semakin seperti dikerengkeng. Kita tidak boleh lebaran ini ke Jakarta, orang Jakarta pun tidak boleh ke kita. Kita tidak boleh ke gereja, hanya boleh batasnya sekian. Ini kan sebetulnya menyakitkan bagi kita, tetapi di tengah-tengah keberadaan itu mau menjadi renungan bagi kita. Apakah di tengah-tengah keberadaan itu kepada siapa kita mengadu? Nats ini membimbing mengajar kita hanya kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia ini. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang di dalam Yesus Kristus, firman-Mu dalam Minggu Rogate ini membimbing mengajar kami agar senantiasa di tengah-tengah keluh kesah kami, di tengah-tengah keberadaan kami hanya berserah diri kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah yang telah mengalahkan dunia ini, yang membawa keselamatan, membawa kehidupan,
Demikian juga saudara kami di sini yang akan menyaksikan imannya, kuatkan, mampukanlah dia dengan Roh-Mu yang kudus, agar senantiasa dia menyaksikan kebesaran dan kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dan majelis-Mu dimanapun berada, supaya senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu dan perintah-Mu, melakukan kasih yang daripada-Mu, dan berserah diri di tengah-tengah berbagai tantangan. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan kami. Ampunilah Tuhan, dan kuatkan kami di tengah-tengah berbagai kelemahan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin negara di dunia ini, supaya senantiasa hikmat dan kasih yang daripada-Mu memimpin. Juga kami secara khusus meminta kepada-Mu Tuhan, tolonglah para pemimpin-pemimpin kami di negara Republik Indonesia ini, dari tingkat presiden hingga ketua RT. Kami menyerahkan seluruh aktivitas para jemaat-Mu dan majelis-Mu menyaksikan Engkau di tengah-tengah dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, menyuarakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dan memberikan persembahan untuk dana pensiun HKBP. Ajar aku dengan Roh-Mu berdoa kepadamu. Berilah hikmat kepadaku memahami maksud-Mu, seperti Yesus yang berkata di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa saja yang sempurna Kau berikan padaku, aku pasrah menerima semua maksud hikmat-Mu. Tolong agar ku percaya meski hatiku lemah.
Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 149 ayat 1, dan ketika bernyanyi ke depan yang akan menyaksikan iman. Aku selalu ikut Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Aku tak meninggalkan Yesus, Tuhan penebus. Karena semua dosaku, mautlah hukumanku. Aku takut kepadamu, karena semua dosaku. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini, sudah selayaknya saudara menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkan selama ini, menyertai kehidupannya sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian adalah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini, karena mereka ingin dikaruniakan Allah bukan untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik di sorga maupun di dunia, dengarkanlah doa kami ini. Terimalah anakmu ini menjadi anakmu, kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepadanya, agar menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidiknya. Janganlah biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anakmu ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa dan yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini.
Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawabnya, ya, saya mengaku. Bersedia saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawabnya, ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawabnya, iya, saya bersedia. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan janganlah mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah dulu iman percaya kita. Aku percaya Bang. Amanat untuk John Ferry Sintong Sianipar saat menyaksikan imannya pada hari Minggu 9 Mei 2021 di Huria Kristen Batak Protestan, Serang, Resort Serang. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu telah ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara untuk melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah dia yang telah kami serahkan kepadamu. Peliharalah dia dalam Roh Kudus, teguhkanlah dia di dalam janji yang telah dia ikrarkan. Kuduskanlah dia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin.
Marilah kita bernyanyi dan kita berdiri. Di tangan-Mu ya Tuhanku, sudah ada namaku. Ku kan muliakan nama-Mu selama ada napasku. Ku bukan pemilikku, Yesus Juru Selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Tuhan Yesus telah mengalahkan musuh manusia yang paling ditakuti, yaitu kematian. Oleh karena itu, saudara-saudari, jika saat ini kita berada dalam berbagai penderitaan, kesusahan dan pergumulan berat, bersyukurlah karena iman yang kita miliki adalah iman yang mengalahkan kuasa dunia. Karena itu tetaplah mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama sebagai wujud dari cara kita mengasihi Allah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena anugerah-Nya kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ketahuilah bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang dahsyat, nama di atas segala nama. Terpujilah Allah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Biarlah kita berpegang teguh pada iman dan relasi terhadap Tuhan melalui doa-doa dan tindakan kasih bagi sesama kita. Yang utama kau lakukan, doa syafaat bagi semua orang, bertekun berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Doa orang yang percaya, bila dengan yakin didoakan, sangatlah besar kuasa-Nya, karena Tuhan mendengarnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Horas.